liwate dalan angel. Bismillahirrahmanirrahim. Gas lur. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kurang kenceng. Setirnya kurang kenceng. Terus. Alhamdulillah bisa nyala. Ya emang bisa nyala. Oke. Mas Pur, bisa ya? Dadah sih. Tium jauh. Mah. Oke lor, bismillahirrahmanirrahim. Kita mau cari es ini. Karena dari tadi aku sudah di bengkel garap motorku sendiri. Ini motorku itu alhamdulillah ganti sok lor. Ditutup dulu biar kedap suara. Mantep. AC dulu lor. Ini AC ini juga adem mas ya. Senengku mobil ini tuh nyaman lor. Jadi dibuat kayak lintasan kayak gimana aja masih bisa ngatasi. Cocok lah buat bawa trail, juga bawa keluarga kecil yang ya, 6 orang sampai 5 orang sampai 6 orang tuh bisa. Ya kalau 6 sih enggak rekomendasi. Rekomendasinya 4 sampai 5 lah. Terus untuk keluarga yang suka traveling ke daerah-daerah terpencil itu kayak wisata sing murah meriah, pakai motor ini cocok loh. Terus irit juga enak. Dan aku mau nawarin juga lor, kalau mobil ini tuh dijual di harga 160 nego. Kalau kalian pengen tanya-tanya mengenai mobil ini, kalian bisa DM di IG ku @vianmu_ atau di DM nya atau di IG nya adikku Zika Makfira apa ya, lupa aku. Makfira Zika ya, pokoknya di sinilah nanti kasih tulisan. Jadi review motor atau review sekok sih. Oke guys, kita langsung to the point, review sekokku. Jadi alhamdulillah lor, kemarin tuh karena banyak sing tanya, banyak sing minta, mas mau ganti sok, ganti USD gitu loh mas, biar makin gagah. Terus kepikiranku itu malah jual motor lor. Wis aku nekat-nekatan jual motorku KLX yang standar itu, berpikiran tuh tak jual buat beli USD. Kenapa kok aku sampai jual motor buat beli USD? Padahal kan ada atau USD yang harga di bawah 5 juta, yang 1,5 juta pun juga ada. Soalnya yo aku bukan tak buat di jalur aspal, tapi tak buat di jalur yang bener-bener ekstrim, yang bener harus mengandalkan part-part yang tak pakai, terutama kaki-kaki lor, sok-sok itu. Terus yes, pokoknya kaki-kaki itu utama lor kalau di atau benturan itu. Nah makanya aku harus bisa nggak bisa harus jual motorku, karena soknya ini juga lumayan mahal. Jadi sok ini tuh berkisaran di harga, yo bukannya pamer yo, ini sekedar informasi lah. Jadi, semoga kalian bisa mengerti. Jadi sok ini tuh di harga sekitaran 10 sampai 12 lor. Bahkan ada yang lebih kalau masih mulus banget, tahunnya masih muda gitu. Jelas masih mahal. Nah, terus sokku yang aku pakai ini itu sok yang jarang banget ditemuin lor. Ya bukan jarang banget, tapi sulit dicari. Adapun ya sulit-sulit gampang lah, enaknya ngomong. Nah jenis sokku ini namanya itu sepunyai CRF 150R. Jadi belakangnya R ya lor, bukan L. Kalau L kan kayak CRF punya temen-temen kayak Luvisan itu kan 150L. Nah yang ini tuh R. Motor ini difungsikan untuk motocross, bukan enduro. Kalau enduro itu kalau nggak salah F. Kalau nggak salah ya aku lupa ingat lah. Kalau nggak salah F. Kalau salah mau dibenerin di komentar. Nah yang 150R ini kelebihannya lebih tinggi ketimbang CR85 loh. Aku belum tahu ya tingginya perbedaannya berapa senti, yang pasti lebih tinggi. Ya kira-kira ini pandangan kotorku mungkin sekitaran 5 lah, 5 cm sampai ya 3 sampai 5 cm. Tapi kayaknya sekitar 3 sampai 4.
Nah lur, untuk perbedaannya sama KLX tuh cukup panjang ya. Jadi ini aku ada contoh salah satu KLX ku yang sokku sebelumnya yang udah tak tinggiin 10 cm sama ini. Jadi sempat tak perbandingin langsung. Oke, ini videonya. Lalu kali ini kita akan perbandingin panjangnya antara sekok teleku yang kemarin. Jadi ini udah tak tinggiin 10 cm lur. Segini lah 10 cm kemarin yang tanya. Nah udah tak tinggi sini. Ini sekoknya punya TLG, KLX TLG. Nah lebih tinggi punya KLX G, tapi udah sembungan. Ini sekitar yo 6 sentian yo. Muncul yo 7 sentian. Jadi kalau dibilang ini lebih tinggi enggak sih? Kalau udah sembungan, kalau belum sembungan ya lebih tinggi, ini paling 3 sentian. Ya itulah pokoknya lur, segitu. Maaf kalau informasinya kurang jelas, tapi pokoknya segitu. Jadi sok ini tuh udah dari kemarin loh sebenarnya masang. Terus sempat tak coba juga di jalur, tapi nggak di jalur yang terlalu ekstrim sih. Cuman jalur yang biasa di jalur ini lur, kayak apa, makadam gitu loh, makadam. Nah aku biasanya kalau di makadam pakai sokku tele yang lama itu kan lur, kayak gimana ya rasanya, kayak kita itu takut jatuh gitu loh, kayak masih ada bumping kecil itu masih terasa. Dan kalau kena jedokan itu ya terasa banget. Nah pas aku pakai ini lur, di posisi di keadaan laju motorku yang cukup tepat, nggak terasa, sumpah. Enak masalah enak lur. Jadi kayak ngerasa piyo, kayak kita itu jalan di aspalan, nggak di makadam. Masya Allah enak. Yo nggak enak piye, jelas lu wong harganya segitu gitu. Masya Allah rasanya sampai gini lur. Aku kemarin tuh ada jempingan kecil ya. Alah mungkin sekitar jemping itu seginian paling 12 sentian sampai 10 sentian lah. Itu tak jempingin dul gitu. Masya Allah lur, iso langsung gimana ya? Mendal gitu, kayak mendal bahasa Indonesia mendal, kayak kita tuh terpantul gitu. Dari pegasnya itu terasa banget tapi semut. Terus waktu daya pegasnya itu terasa ngangkat banget, jadi kita tuh jumping kayak terasa tinggi. Terus waktu kita ke bawah ke tanah itu nggak kerasa kalau gimana gitu, kayak masih stabil gitu. Aku merasa ini ya, kayak merasa ya, mirip-mirip kayak KTM DP Planet lur, sing waktu di video ini. Kalian bisa lihat reviewku kayak gimana rasanya KTM. Lalu aku pakai sok ini, mirip lur, mirip banget sumpah. Ini aku gak sabar pengen nyoba di jalur yang ekstrim yang penuh dengan kayak batu gitu. Mungkin sok ini unggulan banget. Dan aku juga pengen nyoba di jalur yang licin banget seperti Puto, terus di mana-mana gitu, pingin aku lur. Nanti kayak gimana rasanya aku pengen, sumpah ya Allah. Semoga segera selesai. Ini sebenarnya kurang dikit setting karbu, aku masih setting karbu. Dari kemarin karbu aku belum bisa. Sebenarnya waktunya ganti karbu lur, cuman saya uangnya gantian. Oke lur, untuk fitur aku belum menjelajahi sih. Fiturnya ada beberapa klik. Yang pasti fiturnya ada di atas, ada di bawah. Kalau nggak salah yang atas itu settingan ribbon, yang bawah itu settingan keras empuknya motor itu. Jadi semua settingan itu tergantung bobot pengendara sih. Kalau kemarin sebelum tak setting ya pokoknya ada seperti itu, tak coba itu wes, aduh enak banget. Atau mungkin settingan udah cocok ya. Oke, diantara kalian pasti ada yang bertanya, Mas kenapa kok nggak pakai 250 aja? Atau kayak gitu, sama-sama SE, nggak pakai yang 85, nggak pakai yang 125, misalnya gitu. Gini, oke, aku jawab dari yang pertama, kenapa nggak pakai 125 atau 250? Karena gini lur, motorku tuh KLX, kalau pakai 250 atau 125 itu pasti kegedean. Terus kalau kegedean dan kepanjangan itu nanti ngaruh di kayak gimana ya? Ya di readingnya kita. Soalnya frameku ini
Frame-nya KLX maaf, frame-nya KLX ini ya segini, cocoknya itu ya kalau nggak 85 ya 150 atau 150 pun itu juga nggak semua motor build up 150 bisa dipakai di situ. Contohnya misalnya 150W Husqvarna itu nggak bisa kan, Husqvarna 150 udah besar, jadi cocoknya ya CRF 150R ini. Terus kenapa kok nggak 85? Kalau 85 dia terlalu pendek lur. Ya wes, itulah alasanku kenapa pakai 150 nggak pakai yang lain. Oh iya lur, kalau yang 250 atau 125 itu berat lur. Dan kalau untuk dipakai di enduro, waduh berat, itu menyiksa. Makanya aku pakai ini karena bobotnya CR 150R ini itu hampir sama dengan telenya punya aku yang sebelum tak ganti. Ya mungkin selisih 1 kiloan lah, nggak sampai. Terus apa saja sih yang diubah? Jadi yang diubah itu dari mulai atas itu as ya lur. Kok as? Kones itu diubah. Konesnya itu nanti yang paham bubut sih, bubutan. Aku nggak terlalu paham diubahnya apanya aja. Terus sudut lur, sudut tuh wajib diubah. Soalnya kalau nggak diubah itu jelas nggak enak. Masih motor sekokmu pakai olin yang mahal atau berapa juta, kalau sudutmu nggak pas, yo nggak merasa maksimal. Yo enak, cuman nggak maksimal. Lalu setelah kones, sudut, as lur, as bawah itu nanti kalau punya CR 150 itu ada agak gede bolongannya. Nah kalau AC KLX itu kan kecil, jadi nanti bakal lodo kotok gitu. Nanti dikasih bos apa ya, pokoknya biar raket lah, itu dikasih itu. Terus yang kedua ngubah ini lur, ngubah kalipernya nanti bakalan disesuaiin sama posisi sekoknya sama posisi piringan. Nah selanjutnya tips bagi kalian yang beli shock SE biar nggak kalian nggak rugi banyak, cek di bagian seal masih bisa dibenerin. Yang pasti itu di bagian as lur, as jangan sampai berat, nanti bakalan terus-terusan kalian ganti seal. Terus jangan sampai bodinya itu bengkong, karena itu sudah benar-benar nggak bisa dipakai, nggak enak banget. Terus apa lagi ya, yang lain sih itu tergantung kalian sih. Yang utama itu kayak punya aku ini ada salah satu kekurangannya lur, minusnya, yaitu di bagian tabungnya ada beberapa bagian itu korosi, tapi nggak masalah lur, korosi di situ itu nggak ngaruh apa-apa dan nggak berbahaya. Ya mungkin pas orangnya dulu itu kurang perawatan, jadi ibaratnya kata itu kotor, jadi kalau dibuat modifan kurang sip. Tapi untuk kayak aku, orang yang nggak terlalu mentingin model, oke aja, yang penting performa lur. Terus untuk perawatan kayak kata Mas Pur sih, ini langsung tak ganti seal lur kemarin. Cuman ini kan masih belum, pengen pun langsung tak ganti seal, oli juga tak ganti. Terus spare-nya ini mau tak tambah biar agak tinggi dikit. Yang jelas makin keras, tapi katanya Mas Pur enggak lah, keras enak. Sebelum kalian beli ini, kalian juga harus menyiapkan biaya-biaya tambahan seperti biaya pemasangan, biaya bobot, biaya nyudut, biaya lain-lain lah. Itu aku kemarin habis berapa ya? Bobot 80.000, terus nyudut kemarin kalau nggak 300 ya 350 segituan lah. Terus apa lagi yo selain itu, oh iya sama bikin pernik kayak las buat kaliper itu apa itu berapa gitu, 50 atau berapa itu. Terus sile 202 itu jadi 500-an, 500 nggak sampai lah ya, segituan loh ya, lumayan banyak ya. Pokoknya siap uang 1 jutaan lah
buat ganti dari mulai nol sampai jadi kayak gitu. Semoga bermanfaat, semoga menjadi info yang bener-bener memperluas pengetahuan kalian. Oke, semoga terhibur dan sehat selalu, rezeki banyak. Terima kasih, bye bye.